Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang transport melalui membran. Sebelum kita membahas materi tentang transport zat melalui membran, coba kalian amati gambar slide di sini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar proses yang terjadi di dalam sebuah sel. Contohnya, di sini ada gambar apa? Kemarin ini organel apa? Ini adalah organel retikulum. Di sini ada bintil apa? Ribosom. Berarti ini retikulum endoplasma kasar. Kemudian retikulum endoplasma kasar di sini menunjukkan sedang apa? Mengeluarkan zat atau memindahkan zat dari RI kasar menuju ke organel apa ini? Badan Golgi. Nah, ini kemudian si badan Golgi ini akan memasukkan zatnya, di sini jadi transportasi zat ya, makanya kemarin fungsi salah satu organel Golgi adalah transportasi zat yang nantinya pada akhirnya akan mengeluarkan ke luar sel. Dalam badan Golgi, zat tadi akan diproses, bisa dua proses. Di sini akan melepaskan kantong-kantong kecil namanya vesikel. Vesikel ini akan membawa zat keluar sel. Di sini terjadi perombakan zat yang sudah tua, ini bisa dirombak lagi atau diproses ke organel yang lain. Di sini juga menunjukkan bahwa badan Golgi akan melepaskan vesikel yang nanti bisa berubah menjadi lisosum. Makanya badan Golgi juga bisa berfungsi membentuk organel lisosum atau vesikel ini. Kemudian kalian lihat di sini ada contoh sebuah zat atau partikel di luar sel akan masuk ke membran. Kemudian nanti di sini diproses, ditangkap oleh lisosum, kemudian akan dicerna. Ya. Jadi kemarin fungsinya dari lisosum adalah untuk mencerna partikel di dalam sel. Nah, mekanisme masuknya zat ke dalam sel ini melewati apa ini? Membran sel. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Bagaimana sih prosesnya suatu zat ini ke dalam sel atau sebaliknya zat keluar sel, apakah bisa langsung? Nah, nanti ada prosesnya yang akan kita bahas, yaitu tentang transportasi zat atau transport zat melalui membran sel. Nah, coba ini dilihat. Kalian masih ingat enggak? Ini organel apakah ini? Ya, ini adalah organel membran sel. Nah, ini bagian-bagian dari atau struktur membran sel, kemudian ada dua lapis yang disebut fosfolipid. Kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, ada glukosanya. Glukosanya ada yang nempel dengan protein berbentuk glicoprotein. Ada yang kemudian proteinnya ada yang di permukaan, ada yang sampai masuk ke dalam, sehingga dikenal ada protein perifer yang di permukaan, ada juga protein yang masuk ke dalam, namanya protein integral. Dan yang paling penting ini sifat dari lapisan fosfolipidnya. Fosfolipid ini ada yang disebut fosfat sama lipid, ada yang lemak sama fosfatnya. Di sini ada bagian kepala yang bulat ini sama yang kuning ini bagian ekor. Kenapa yang ekor ini bersatu menghadap ke dalam, sedangkan yang bagian kepala ini ada yang di dalam sel, ada di luar sel. Ini karena sifatnya ya. Yang kepalanya ini bersifat polar. Polar itu berarti suka air atau bersahabat dengan air. Artinya zatnya nanti dia bersifat bisa larut dalam air. Sedangkan yang non-polar ini dia bersifat hidrofobik, artinya menolak air, sehingga dia bersembunyi ke dalam. Sifat antara polar dan non-polar ini, atau antara hidrofilik dan hidrofobik, itu nanti menentukan mudah tidaknya suatu zat untuk masuk ke dalam sel. Itu yang berperan, yang menentukan zatnya itu nanti bisa cepat masuk ke dalam sel atau tidak. Ya. Kita ulang, polar tadi apa? Bersifat apa? Polar hidrofilik, artinya suka air, bersahabat dengan air. Kalau yang non-polar, hidrofobik, artinya tidak suka air. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kita konsepnya. Transport membran, transport zat melalui membran ini nanti dibagi menjadi transport
aktif, dan transport pasif. Yang transport pasif meliputi ada proses namanya difusi dan osmosis, sedangkan yang transport aktif nanti ada proses yang namanya eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Sekarang kita bahas satu persatu. Ini macam-macamnya, macam mekanisme transport melalui membran. Coba kalian amati gambar. Tadi ada dua transport, namanya transport pasif dan transport aktif. Apa yang membedakan antara transport aktif dan transport pasif? Coba kalian amati. Yang berwarna bulatan yang berwarna oranye ini adalah menggambarkan sebuah molekul. Antara di luar sel dengan di dalam sel konsentrasinya berbeda. Nah, ini nanti akan mengalami perpindahan dari mana ke mana. Secara umum itu akan terjadi perpindahan dari konsentrasi zatnya yang tinggi pindah ke konsentrasi zat yang rendah. Itu sifat standar atau sifat umum bahwa perpindahan zat itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Karena ini perpindahannya ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, berarti secara langsung dia tidak membutuhkan energi atau ATP. Berarti dia langsung perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa membutuhkan energi atau ATP. Kamu bandingkan dengan yang transport aktif. Di sini konsentrasi zat di luar sel rendah, jangan dalam sel tinggi. Tapi kenapa yang rendah yang di luar sel ini masuk ke dalam sel yang konsentrasi zatnya lebih tinggi? Karena dia ini berarti melawan. Karena dia melawan gradien konsentrasi yang harusnya dari tinggi ke rendah, tapi di sini dari yang rendah ini masuk yang ke tinggi, artinya dia melawan gradien konsentrasi, sehingga dia membutuhkan energi, yaitu energi ATP. Itulah yang membedakan antara transport pasif dengan transport aktif. Coba kalian amati sebelahnya. Transport pasif ini contohnya perpindahan oksigen di luar sel ke dalam sel. Dari yang di luar lebih tinggi masuk ke dalam sel yang konsentrasi oksigennya rendah. Begitu juga dengan ini, perpindahan ion natrium dari luar sel ke dalam sel. Berarti yang di luar lebih tinggi, yang di dalam lebih rendah, jadi dia masuk secara langsung. Ini yang disebutnya difusi melalui saluran air. Berarti langsung tanpa perantara apapun. Sebelahnya di sini ada perpindahan senyawa glukosa masuk ke dalam sel, tapi dia dibantu oleh dengan perantara, yaitu dibantu oleh protein pembawa, itu namanya difusi terfasilitasi. Sedangkan contoh di sebelahnya, oh ya ini antara masuknya oksigen, natrium, glukosa dari luar sel ke dalam sel ini kan tanpa membutuhkan energi. Itu berarti contoh dari proses transport pasif. Sedangkan di sini ada perpindahan natrium, kalium. Nah, ini dia membutuhkan ATP, berarti dia ini melawan gradien konsentrasi. Ini berarti contoh dari transport aktif. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama difusi. Apakah difusi? Untuk memahami difusi, perhatikan gambar. Bulatan warna merah ini menunjukkan molekul gula, konsentrasi zat gula, sedangkan yang warna biru ini berarti konsentrasi air atau molekul air. Kamu bandingkan, yang di tengah-tengah ini adalah membran, selaput membran ya. Ini adalah membran permeabel. Permeabel berarti bisa dilewati oleh air atau bisa dilewati oleh zat yang larut dalam air. Kamu bandingkan yang merah. Ini konsentrasi gulanya sebelah sini bisa tinggi, sedangkan sebelah sini di sebelah membran lebih rendah. Setelah mengalami difusi, apa yang terjadi? Kenapa kok ini konsentrasi gulanya menjadi sama? Berarti konsentrasi gula dari yang tinggi berpindah ke yang rendah. Ini melewati membran permeabel, berarti zatnya ini bisa larut dalam air. Ini yang namanya difusi. Berarti apa difusi? Perpindahan zat dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran permeabel. Jadi langsung, sehingga terjadi keseimbangan. Ya, saya ulang, apa tadi difusi?
perpindahan zat dari yang konsentrasi tinggi, dalam ini contohnya gula, menuju zat yang konsentrasinya rendah, sehingga terjadi keseimbangan. Sekarang macam difusi. Tadi di awal sudah disebutkan ada difusi sederhana tanpa perantara, ada difusi melalui perantara atau diffusion facilitated atau difusi yang terfasilitasi. Contohnya terfasilitasi atau melalui perantara protein membran. Kamu amati gambar, di sini ada konsentrasi molekul zat yang lebih tinggi di luar sel akan masuk ke dalam sel yang konsentrasinya lebih rendah. Di sini terjadi perpindahan dari yang tinggi ke yang rendah. Di sini langsung, berarti ini difusi sederhana. Terus di sini sebelahnya molekul yang di luar sel pindah ke dalam sel melalui perantara yang warna kuning ini contohnya adalah diumpamakan sebagai protein pembawa. Jadi perpindahan zat dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui protein pembawa atau perantara, itu namanya difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Ya, jadi ada berapa macam difusi? Ada dua, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Jadi, difusi sederhana ini perpindahan zat dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa perantara. Sedangkan yang difusi terfasilitasi adalah perpindahan zat dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui perantara. Dalam hal ini adalah protein pembawa. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih sama, yaitu salah satu contoh tadi ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ternyata terbagi dua lagi. Ada yang dibantu dengan perantara protein atau saluran protein, channel protein. Ada yang dibantu oleh protein pembawa. Apa yang membedakan bedanya perantara protein, saluran protein dengan dibantu oleh protein pembawa? Bedanya kalau di sini proteinnya ini tidak berubah bentuk atau tidak berubah posisi, jadi dia tetap. Ini ada apa namanya zat yang di luar konsentrasi tinggi masuk ke dalam sel yang konsentrasinya lebih rendah, langsung masuk melalui protein ini. Ini lewat saluran protein atau channel protein. Sedangkan yang difasilitasi oleh protein pembawa, ini proteinnya berubah bentuk dulu atau berubah posisi. Yang semula menghadap ke atas untuk membawa protein, kemudian dia muter berubah posisi sehingga zatnya bisa masuk. Yang bedanya antara channel protein atau saluran protein dengan protein pembawa. Tadi sama-sama berfungsi untuk sebagai perantara, sebagai jalan masuknya zat dari luar ke dalam sel atau dari dalam tubuh sel. Nah, mungkin dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Nah, ini yang kedua adalah osmosis. Sama hanya dengan difusi tadi, kalau difusi dari yang konsentrasi zat tinggi ke rendah. Bagaimana dengan osmosis? Apakah osmosis? Coba kalian amati, di sini ada yang berwarna ungu, ini contohnya adalah contoh zat yang terlarut. Di sini pelarutnya airnya tinggi, berarti pelarutnya tinggi, zat pelarutnya rendah. Sedangkan pembatasnya ini namanya membran selektif permeable, artinya tidak semua zat bisa masuk, bersifat selektif. Disebut selektif permeable atau semi permeable. Kemudian di sebelah selaput permeable ini konsentrasi zatnya tinggi, pelarutnya rendah. Ya. Setelah mengalami osmosis, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini zat pelarutnya tetap, sedangkan pelarutnya yaitu airnya contohnya ini masuk ke dalam sisi sebelahnya melewati membran selektif permeable tadi. Berarti yang berpindah apanya? Berpindah ini pelarutnya atau zat pelarutnya yang tinggi berpindah ke zat pelarutnya rendah. Jadi terjadi perpindahan yang konsentrasi pelarutnya lebih tinggi menuju ke
daerah yang konsentrasi pelarutnya lebih rendah. Apa bedanya dengan difusi tadi? Kalau difusi itu yang berpindah, zatnya yang konsentrasi zatnya tinggi ke daerah yang konsentrasi zatnya rendah. Kalau osmosis, yang berpindah itu konsentrasi pelarutnya tinggi, berpindah ke konsentrasi yang pelarutnya rendah. Jadi sama-sama dari tinggi ke rendah, cuma bedanya kalau apa ini difusi itu yang konsentrasi zatnya tinggi ke rendah, kalau osmosis konsentrasi pelarutnya yang tinggi ke rendah. Untuk mempermudah antara larutan pekat sama encer. Coba kalau encer pelarutnya tinggi atau rendah? Kalau encer pelarutnya tinggi. Kalau pekat zat pelarutnya yang tinggi. Berarti kalau perpindahan zat dari encer ke pekat berarti difusi atau osmosis. Encer ke pekat berarti pelarutnya tinggi, ke pelarut rendah berarti osmosis. Kalau perpindahan zat atau cairan yang pekat ke cairan yang encer berarti difusi. Kalau pekat berarti kan konsentrasi zatnya tinggi, pindah ke encer konsentrasi zatnya rendah. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan lagi lewat classroom. Nah, ini salah satu contoh dari peristiwa osmosis yang berlangsung dalam tubuh kita. Ini adalah gambar sel darah merah. Ini ada istilah hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Apa itu hipertonik? Hipertinggi. Hiper berarti di sini konsentrasi zat di luar sel itu tinggi. Konsentrasi zat terlarut di luar sel tinggi, berarti di luar ini lebih pekat. Isotonik berarti konsentrasi larutan zat di luar sel darah merah itu seimbang sama dengan konsentrasi di dalam sel darah merah. Hipotonik berarti konsentrasi zat di luar sel darah merah ini hipo itu rendah, berarti encer. Ya. Hipo itu rendah, berarti zatnya rendah, pelarutnya yang tinggi. Namanya hiper. Kalau hiper itu zatnya pelarutnya tinggi, pelarutnya sedikit, berarti lebih dekat. Apa yang terjadi? Di sini terjadi osmosis. Osmosis dari apa? Perpindahan dari yang konsentrasi pelarutnya rendah ke yang pelarutnya tinggi, berarti encer, ke konsentrasi larutan yang pelarutnya rendah. Berarti dari encer ke pekat. Antara larutan di luar sama di dalam lebih pekat mana? Lebih pekat yang di luar. Berarti cairan yang di dalam sel ini yang lebih encer akan keluar menuju lingkungan luar. Ini jelas melewati membran. Kan sel darah merah punya membran sel ya. Nah ini berarti mengalami osmosis. Karena keluar dari cairan di dalam darah ini keluar ke luar sel darah merah, sehingga disebut eksosmosis. Jadi ini eksosmosis, air di dalam sel darah merah keluar. Kalau air dalam sel darah merah keluar, karena dia lebih encer dan di luarnya lebih pekat, sehingga dia akan terjadi pengkerutan, sel darah merah menyusut atau mengkerut. Sedangkan isotonik berarti terjadi keseimbangan antara yang di luar sama di dalam bisa saling keluar masuk karena konsentrasinya sama. Sedangkan jika sel darah merah ini berada di luar, cairan di luar ini lebih encer, yang di luar lebih encer akan masuk, air di luar akan masuk ke dalam sel darah merah, sehingga kemungkinan sel darah merahnya akan pecah, mengalami lisis atau plasmolisis, membrannya pecah. Ini disebut dengan jenis yang kedua yaitu endosmosis. Air di luar masuk ke dalam sel darah merah, ya. Jadi apakah yang maksud hipertonik tadi? Hipertonik tadi adalah cairan di luar sel, konsentrasi airnya sedikit atau pelarutnya sedikit dan zatnya tinggi, artinya pekat. Kalau hipotonik berarti konsentrasi pelarutnya tinggi, zat pelarutnya sedikit, berarti encer. Isotonik, konsentrasi air di luar sel ini sama dengan di dalam sel, seimbang. Eksomitosis berarti
keluarnya air dari dalam sel darah merah keluar sel darah merah. Kalau endosmosis, air di luar sel darah merah masuk ke dalam sel darah merah. Nah, ini contoh-contoh peristiwanya tadi sama. Kalau pada hewan, contohnya pada sel darah merah, kalau ini pada larutan isotonik seimbang, berarti sel darah merahnya normal. Kalau sel darah merah berada di larutan yang hipotonik, lebih encer, airnya akan masuk. Ini yang dikenal dengan hemolisis. Hemolisis sel darah merah, lisis itu rusak pecah. Sel darah merahnya akan pecah. Kalau di sini di sel darah merah berada di larutan yang hipertonik, di luarnya itu lebih pekat, maka yang air dalam sel akan keluar, akan lebih encer. Sehingga terjadi pengkerutan sel darah merah. Ini juga tidak normal. Kalau pada tumbuhan yang berada di lingkungan isotonik, ini dia tetap, artinya sini dikatakan lebih layu dibandingkan dengan yang berada di lingkungan hipotonik. Kalau di lingkungan hipotonik, air masuk ke dalam sel, airnya kelihatan segar. Tapi jadi tekanan turgid, ya, jadi kelihatannya lebih segar. Makanya tanaman yang disiram air itu kelihatan lebih segar. Karena di sini sel-selnya malah turgid. Jadi sel-sel air di luar masuk ke dalam sel. Sebaliknya kalau plasmolisis, berarti di luar sel ini, di luar sel konsentrasi airnya lebih rendah, sehingga air dalam sel keluar. Sel-selnya akan mengalami pengkerutan, sehingga lama-kelamaan plasma atau membran plasma sel ini akan rusak. Selanjutnya, ini adalah endositosis dan exositosis. Ini berarti contoh dari transport aktif. Ini membutuhkan energi. Di awal kita konsep awal bahwa transport aktif itu contohnya ada exositosis, endositosis. Apakah endositosis? Kalian amati gambar, ini lingkungan luar, ada partikel-partikel di luar sel, kemudian ini sitoplasma, sel-selnya masuk ke dalam sel. Jelas ini berarti dia mungkin di luar sel lebih rendah, di dalam sel lebih, saya ulang, konsentrasi di luar sel lebih. Artinya sel ini membutuhkan partikel di luar sel. Artinya sel ini masuk ke dalam sel. Nah, ini yang namanya endositosis. Jadi masuknya partikel di luar sel ke dalam sel. Lawannya exositosis, berarti partikel di luar sel akan keluar sel. Itu perbedaannya. Endo masuk, sedangkan exo keluar. Dibantu dengan pembentukan ini kantong-kantong membran. Nah, ini macam endositosis. Tadi masuknya zat dari luar sel ke dalam sel. Ada yang disebut fagositosis, ada yang disebut pinositosis. Endositosis atau yang ada dua tadi, fagositosis dan pinositosis. Apa sih fagositosis dan apa pinositosis? Apa yang membedakan? Sama-sama endositosis, berarti sama-sama masuknya zat dari luar sel ke dalam sel. Bedanya, kalau fagositosis ini zat yang masuk ini berupa molekul yang lebih besar. Molekul yang lebih besar dan bersifat padat. Misalkan ini ada apa namanya, partikel zat yang akan dicerna ke dalam sel. Nah, ini berarti berupa benda padat. Kalau partikelnya lebih kecil, berarti lebih bersifat cair, ini disebut pinositosis. Berarti masuknya zat dari luar sel ke dalam sel yang berupa partikel besar atau padat, itu fagositosis. Kalau masuknya zat dari luar ke dalam sel berupa partikelnya lebih kecil atau cair, itu namanya pinositosis. Nah, sekarang transport aktif. Tadi ada endositosis, exositosis, yang ketiga adalah
natrium kalium, pompa natrium kalium, berarti pemompaan ion natrium dan kalium keluar dan ke dalam sel. Mengapa pompa natrium dan kalium itu membutuhkan energi ATP? Berarti dia melawan gradien konsentrasi. Contohnya di sini ada natrium. Natrium ini di luarnya sama di dalamnya lebih tinggi mana? Sama, cuman natrium sama kalium ini sama-sama dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah ini kaliumnya. Ya, kaliumnya lebih dibutuhkan meskipun konsentrasi kalium di luar itu lebih rendah, di dalam lebih tinggi. Ya, ini harusnya yang di dalam itu keluar, tapi yang di luar inti terus diserap ke dalam sel. Akhirnya dia butuh energi atau ATP. Jadi pemompaan natrium dan kalium ini tidak berdasarkan konsentrasinya yang di luar tinggi masuk ke dalam yang lebih rendah bukan. Tapi meskipun dia melawan gradien konsentrasi, dia tetap dibutuhkan ke dalam tubuh sehingga dia membutuhkan energi ATP. Jadi pertanyaannya, mengapa pompa natrium kalium membutuhkan energi ATP? Karena dia berpindahnya melawan gradien konsentrasi. Sedangkan mengapa ion kalium dipompa masuk sedangkan natrium dipompa keluar? Karena kalium lebih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tadi sudah di kesimpulan bahwa transport membran ada transport pasif dan transport aktif. Kalau pasif itu transport membrannya tanpa membutuhkan energi ATP. Kalau aktif membutuhkan energi ATP karena melawan gradien konsentrasi. Yang transport pasif ada dua, difusi dan osmosis. Kalau difusi itu perpindahan zat dari yang konsentrasi zatnya tinggi ke konsentrasi yang zatnya rendah. Sebaliknya kalau osmosis itu perpindahan zat dari konsentrasi pelarutnya tinggi atau encer ke konsentrasi yang zat yang pelarutnya rendah. Ya, jadi yang lebih pekat. Kalau difusi dari yang encer ke pekat. Sedangkan transport aktif, contohnya ada eksositosis, endositosis, pompa natrium kalium. Eksositosis tadi apa? Berarti ekso, keluarnya zat dari sel, dari dalam sel keluar sel. Karena ini transport aktif, berarti butuh ATP, energi. Kalau endositosis, masuknya zat dari luar sel ke dalam sel, berarti ada fagositosis, pinositosis. Kalau fagositosis tadi apa? Partikelnya berupa benda padat atau ukurnya lebih besar, sedangkan yang partikelnya lebih kecil berupa zat cair, pinositosis. Pompa natrium kalium ini termasuk aktif karena membutuhkan ATP karena yang melawan gradien konsentrasi. Demikian pembelajaran kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung lewat Classroom. Demikian Bapak akhiri, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa habis ini konsep-konsep penting dalam transport membran dicatat ya dalam buku catatan agar mempermudah kalian dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.